Kisah ini datang dari sebuah kota kecil di Sulawesi Selatan, Indonesia, dan menjadi cerita yang menginspirasi banyak orang tentang semangat pendidikan di tengah keterbatasan. Cerita ini adalah kisah nyata seorang guru bernama Ibu Siti yang hidupnya didedikasikan untuk mengajar anak-anak di desa terpencil di daerah pegunungan. Ibu Siti berasal dari keluarga sederhana di Makassar. Sejak muda, ia bercita-cita menjadi guru karena ia percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk mengubah nasib seseorang. Setelah lulus dari sekolah keguruan, ia ditempatkan di sebuah sekolah dasar di desa terpencil di pegunungan, jauh dari kehidupan perkotaan. Perjalanan menuju desa itu sangat sulit. Ia harus menempuh perjalanan berjam-jam naik bus, dilanjutkan berjalan kaki melewati bukit dan hutan. Namun, tekadnya tidak surut. Saat pertama kali tiba di desa tersebut, Ibu Siti terkejut melihat kondisi sekolah yang sangat memprihatinkan. Gedung sekolah hanyalah bangunan kayu sederhana yang hampir roboh, tanpa meja dan kursi yang memadai. Lantainya masih berupa tanah dan dindingnya berlubang-lubang. Jumlah murid yang hadir pun sedikit karena banyak orang tua yang menganggap sekolah tidak penting dan lebih baik anak-anak membantu bekerja di ladang. Namun, Ibu Siti tidak menyerah. Setiap pagi, dengan penuh semangat, ia mengunjungi rumah-rumah di desa itu untuk mengajak anak-anak datang ke sekolah. Ia berbicara pada para orang tua, meyakinkan mereka tentang pentingnya pendidikan. Awalnya, banyak yang menolak, tetapi perlahan usaha Ibu Siti membuahkan hasil. Beberapa orang tua mulai membolehkan anak-anak mereka bersekolah, meski hanya beberapa kali dalam seminggu. Dengan sabar, Ibu Siti mengajar mereka membaca, menulis, dan berhitung dengan alat seadanya. Karena tidak ada papan tulis, ia sering menulis di tanah menggunakan ranting kayu. Buku pelajaran pun sangat terbatas. Ibu Siti harus mengumpulkan buku-buku bekas dari kota yang ia bawa setiap kali pulang untuk libur. Selain itu, ia juga sering memberikan kelas-kelas kreatif di luar kelas, seperti mengajak anak-anak belajar mengenal alam sekitar atau menceritakan kisah-kisah inspiratif untuk memotivasi mereka. Hari demi hari, jumlah murid semakin bertambah. Semangat anak-anak di desa itu mulai muncul. Beberapa di antara mereka bahkan rela bangun pagi-pagi dan berjalan berjam-jam untuk mencapai sekolah. Melihat perkembangan ini, Ibu Siti merasa bahwa usahanya tidak sia-sia. Meskipun jauh dari keluarga dan hidup di tempat yang serba terbatas, ia merasa sangat bahagia karena bisa memberikan sesuatu yang berharga untuk generasi muda. Kisah Ibu Siti ini akhirnya tersebar hingga ke media sosial dan menarik perhatian publik. Pemerintah setempat dan berbagai komunitas pendidikan kemudian turun tangan, memberikan bantuan berupa perbaikan gedung sekolah, donasi buku, dan alat-alat tulis. Sekolah kecil di desa terpencil itu pun berubah menjadi lebih layak dan anak-anak semakin semangat untuk belajar. Kehidupan di desa itu perlahan berubah dan orang tua semakin sadar pentingnya pendidikan bagi masa depan anak-anak mereka. Perjuangan Ibu Siti yang tanpa pamrih ini menjadi inspirasi bagi banyak orang di seluruh Indonesia. Ia menunjukkan bahwa meskipun seorang diri dan dengan segala keterbatasan, kita bisa membuat perubahan besar jika memiliki tekad yang kuat dan tulus. Sebagai penutup, kisah Ibu Siti mengajarkan kita bahwa kekuatan niat, ketulusan, dan semangat pantang menyerah mampu mengubah kehidupan orang lain, meskipun dalam keterbatasan. Dari seorang guru di desa terpencil, Ibu Siti menjadi inspirasi besar bagi banyak orang. Semoga cerita ini memberi kita motivasi untuk selalu berbuat baik, menolong sesama, dan menyadari bahwa perubahan bisa dimulai dari langkah kecil yang kita lakukan setiap hari. Jangan lupa untuk menyukai, berkomentar, dan membagikan konten ini jika Anda merasa terinspirasi. Dan sampai jumpa di cerita-cerita menarik lainnya. Terima kasih telah menonton dan tetaplah bersama kami untuk kisah-kisah inspiratif berikutnya. Pesan moral yang bisa kita ambil dari kisah Ibu Siti adalah
Dedikasi dan pengabdian. Ibu Siti menunjukkan bahwa pengabdian tulus dan dedikasi tinggi dapat mengubah kehidupan orang lain. Meskipun menghadapi banyak keterbatasan, ia tetap setia pada pekerjaannya sebagai guru dan berusaha sebaik mungkin. Pentingnya pendidikan untuk masa depan. Ibu Siti percaya bahwa pendidikan adalah kunci perubahan hidup yang lebih baik, sehingga ia rela berjuang agar anak-anak desa mendapatkan akses pendidikan. Ini mengingatkan kita bahwa pendidikan adalah investasi penting bagi generasi berikutnya. Tekad kuat mengatasi rintangan. Ibu Siti tetap mengajar meskipun kondisi di desa terpencil penuh dengan keterbatasan, menunjukkan bahwa tekad kuat bisa mengatasi berbagai rintangan yang ada. Kepedulian terhadap sesama ya. Ibu Siti rela berjalan jauh dan membujuk orang tua agar anak-anak mereka bersekolah. Kepeduliannya pada masa depan anak-anak di desa adalah contoh bagaimana kasih sayang dan empati bisa menjadi dorongan besar untuk orang lain. Pantang menyerah di tengah keterbatasan. Dengan segala keterbatasan fasilitas, Ibu Siti tetap mencari cara kreatif untuk mengajar. Sikap pantang menyerahnya menjadi pelajaran bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti berusaha. Inspirasi untuk menjadi agen perubahan. Kisah Ibu Siti mengajarkan bahwa kita semua bisa menjadi agen perubahan walaupun dalam skala kecil. Jika kita berkomitmen, upaya kita bisa berdampak besar pada kehidupan orang-orang di sekitar kita. Ketulusan tanpa mengharapkan imbalan. Ibu Siti melakukan pekerjaannya dengan tulus, tidak mengharapkan imbalan besar. Ketulusan hati ini menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan dengan niat baik akan membawa manfaat dan penghargaan tersendiri di hati orang banyak.